Om Swastiastu. Sahabat beraksi dimanapun berada, hari ini kita kembali ke acara literasi, di mana acara ini disajikan untuk sahabat literasi dimanapun berada, di mana hari ini kita telah kedatangan seorang bintang tamu yang sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan. Tentunya lagi sebentar kita akan banyak bertanya tentang prestasi dan karya-karya beliau di dunia pendidikan. Nah, langsung saja kita sapa Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu, nggih. Baiklah, sahabat beraksi dimanapun berada, hari ini kita telah kedatangan bintang tamu. Beliau adalah Bapak Nyoman Agus Sudipta. Beliau adalah seorang guru agama Hindu di SMK Pak ya? SMK. SMKN 1 Abang. Nah, mungkin Bapak sebelum kita lanjut ke session diskusi literasi pada sore hari ini, kita lepas masker dulu Pak ya. Ya, mohon izin sahabat literasi dimanapun berada, kita sudah menjalankan prokes kesehatan, ya, kita sudah menjaga jarak, dan tentunya kita sudah menyemprotkan hand sanitizer sebagai perlindungan diri. Baiklah, Bapak Nyoman, Sapunapi Gatre, Astung Rahayu. Astung Rahayu. Baiklah, Bapak Nyoman, tentunya Bapak Nyoman ini adalah seorang guru pendidikan agama Hindu yang sudah banyak menelurkan karya di dunia pendidikan. Nah, tadi sudah sempat yang baca beberapa karya Bapak. Nah, di sini ada beberapa buku yang sangat luar biasa yang mungkin lagi sebentar bisa dikupas sedikit tentang isinya dan dari mana Bapak terinspirasi dalam menulis karya ini. Nah, seperti pendidikan karakter Hindu, kemudian ada ngerebutin abu, kemudian ada kumpulan cerpen yang berjudul Mulih, dan bocah penjaga sawah. Oke, cerita anak yang berjudul Bocah Penjaga Sawah. Oke, baik Bapak Nyoman, mungkin sebelum kita lanjutkan bisa diperkenalkan dulu sedikit tentang identitasnya siapa, sehingga sahabat beraksi bisa tahu lebih dekat tentang Bapak. Silakan Pak. Sukses niki, Pak Wayan. Nama dia Nyoman Agus Sudipta, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wayan. Saya guru di SMK Negeri 1 Abang, Kabupaten Karangasem, yaitu sejak 2009. Langsung ditempatkan di sana sampai sekarang. Saya mengajar pendidikan agama Hindu. Sudah kerja alumni STKIP Agama Hindu Amlapura. Saya tamat di sana tahun 2008. Sudah itu 2011 melanjutkan kuliah S2 di UNHI, jurusan Ilmu Agama dan Kebudayaan, itu melalui beasiswa. 2013 Astung Karya sudah lulus untuk S2-nya. Nah, sampai sekarang kalau berkaitan dengan kegiatan literasi, saya juga baru ini tahun 2020 terlibat sebagai narasumber di Balai Bahasa terkait tentang kegiatan literasi, yaitu di Kabupaten Jemberane dan di Kabupaten Kelungkung, untuk memberikan informasi terkait tentang kegiatan literasi untuk guru-guru. Luar biasa Bapak ya. Berarti Bapak sudah sering direkrut oleh Balai Bahasa Provinsi Bali, kemudian juga karya-karyanya saya lihat di sini beberapa memang diterbitkan langsung dari Balai Bahasa Provinsi Bali. Oke Bapak, sebelum kita lanjut, mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit dari mana sih Bapak ceritanya kok ada ketertarikan di dunia literasi. Silakan Bapak. Nah, terima kasih Pak, bagus sekali. Terkait tentang kegiatan literasi, kalau saya berkecimpung dalam bidang itu, memang satu sisi hobi saya adalah menulis. Saya menulis puisi secara sederhana itu mulai dari saya sekolah SD, SMP. Sudah itu di SMK putus semuanya, karena di SMK saya mengambil jurusan otomotif, artinya kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kesastraan sama sekali memang tidak tersentuh. Nah, setelah nikah yang kuliah
yang tamat 2003 di SMK Negeri 1 Abang. Sudah itu saya jadi guru juga di sana, kembali ke habitat gitu. Iya, kembali yang ke sana, tetapi tidak mengajar mata pelajaran teknik, tapi saya mengajar ke sana jadi guru agama. Saya jadi guru agama di sana diangkat 2009. Nah, kegiatan literasi yang saya laksanakan itu mulai tumbuh ketika saya kuliah di STKIP. Karena waktu itu saya kuliah 2004, agak dapat mandek 1 tahun, artinya bukan mandek tapi bekerja ya. Kuliah sambil bekerja. Saya pun memberanikan diri kuliah karena memang biaya dari yang bekerja di bengkel. Sampai semester 3, yang artinya diberikan sebuah pilihan oleh bos saya antara kuliah dan kerja. Di sanalah saya dilema, tapi saya tetap memfokuskan diri saya kuliah walaupun biayanya itu masih yang pikirkan. Tapi astontare memang Zoom atau desanya widiwase berpihak lain dengan cara lain, ternyata yang dapat beasiswa, sudah itu dapat direkrut kerjasama dengan mahasiswa Jerman. Waktu itu lumayan bayarannya, bisa tiang bayar SPP sampai semester 6 dan semester 3 tiang hanya fokus kuliah. Ketika tiang fokus kuliah itulah tiang yang dulunya bekerja banyak waktu kosong yang pergunakan untuk membaca buku ke perpustakaan. Sekitar jam 9 atau jam 10 nih saya tiang sembahyang rutin melakukan kirtanam, japa nih pasti tiang setiap hari ini ke perpustakaan baca-baca. Dari sanalah tumbuh saya mulai membuat beberapa tulisan, utamanya nih karena berkaitan dengan basic tiang kuliah, dari artikel, makalah, paper nih mulai tiang belajar dari sana kan. Ya, dari sana tiang mulai, makanya ketika ada tugas berkaitan dengan paper dan makalah, kalau menurut saya, kalau teman-teman bilang itu beban, kalau saya hal biasa kan. Dan justru menyenangkan Pak ya. sekali. Oke, sangat menarik sekali Bapak ya. Waktu kecil memang tertarik di bidang tulis menulis, kemudian SMA mengambil jurusan perbengkelan, kemudian lanjut ke pendidikan agama. Nah tentunya ini kan kalau kita lihat kan tidak linear Pak ya, tidak linear, menulis, perbengkelan, kemudian ke agama. Tetapi Bapak justru bisa kembali ke hobi yang semula ini, yaitu menulis. Oke, tadi saya dengar Bapak saat kuliah selalu memanfaatkan waktu ke perpustakaan. Nah tentunya di zaman sekarang ini tidak banyak siswa yang tertarik ke perpustakaan, apalagi untuk membaca buku. Nah kira-kira ada tips nggak Bapak bagi kaum milenial di sana biar zaman sekarang kebiasaan membaca itu bisa tumbuh kembali sehingga tidak termakan oleh ya arus gadget dan sebagainya? Silakan Bapak. Terima kasih Pak ya, bagus sekali Niki. Artinya kalau kita lihat dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini, dengan adanya gadget atau gawe ini, otomatis generasi kita dari anak-anak, remaja sampai dewasa bahkan tua pun secara tidak langsung mereka terkungkung waktunya. Artinya lepas dengan gadget ini sangat sulit. Tetapi di sini kalau dia mengamati, padahal banyak sekali bisa dilakukan terkait tentang hal itu. Kalau kita lihat sebenarnya untuk memotivasi anak untuk dia rajin membaca kembali kepada lingkungan keluarga. Artinya literasi sejak dini itu dari anak-anak, utamanya adalah orang tua. Ketika anak akan menjelang tidur, itu didongengkan. Kalau Balinya musatul. Dari sana penanamannya bisa dilakukan. Bahkan dengan sekarang teknologi yang sudah canggih, adanya YouTube, bahkan di sana juga ada beberapa video-video terkait tentang hal itu, bisa kita arahkan ke sana juga. Terkait tentang remaja, nah disinilah pendampingan dari orang tua, terutama pengawasan, untuk bagaimana bisa mengawasi anaknya apakah fasilitas itu betul-betul dipergunakan ke hal yang positif atau ke hal yang negatif. Itu yang penting. Maka dari itu kalau terkait tentang untuk berkunjung ke perpustakaan, yang yakin generasi sekarang itu pasti sedikit yang mau, artinya enggak. Tetapi dengan adanya gawe itu banyak sebenarnya bisa dimanfaatkan. Ada e-book, bahkan di sana juga
novel, cerpen, kumpulan cerpen, bahkan yang bagus-bagus bisa kita langsung dari fasilitas itu kita lakukan yang namanya literasi. Kalau menurutnya seperti ini Ken. Oke, luar biasa sekali ya, walaupun artinya zaman sudah dibaluti oleh teknologi, tetapi ya kalau kita kreatif kita bisa memanfaatkan berbagai fitur layanan yang ada seperti e-book dan sebagainya. Oke, Pak Man. Nah, niki kan Pak Man sudah banyak sekali menelurkan karya berupa buku. Nah, justru ketika saya banyak diskusi dengan teman-teman guru, teman-teman mahasiswa, nah salah satu kesulitan yang mereka alami adalah menuangkan ide menjadi tulisan. Nah, mungkin Pak Man bisa berbagi juga kepada sahabat beraksi, termasuk kaum milenial di sana, bahwa menulis itu tidak susah. Nah, justru kalau kita sudah senang, bahkan menulis ini bisa menjadi suatu kebutuhan pokok yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit tipsnya Pak Man. Nah, terima kasih Pak ya. Terkait tentang bagaimana kita bisa menulis. Artinya menulis itu yang memang harus dikerjakan, jangan dipikirkan. Mungkin teman-teman kendalanya itu baik itu mahasiswa, guru itu adalah ketika mereka ingin menulis itu hanya baru sebatas keinginan. Kalau memang ingin menulis ya menulislah. Kalau memang mau langsung punya fasilitas komputer, laptop langsung di depannya. Jangan berpikir bahwa saya harus menulis sesuatu yang wah, yang luar biasa. Jangan berpikir seperti itu. Tuangkanlah apa yang ada di pikiran kita, apa yang ingin kita tuliskan. Nanti proses itu akan terbentuk seiring dengan waktu. Artinya apa? Proses perbaikannya, pengolahan katanya, penyusunan kalimat, pemilihan kata-kata yang akan dipergunakan. Terpenting adalah kalau kita ingin menulis itu kita harus rajin membaca. Artinya apa? Nutrisinya dulu kita serap. Kalau nutrisinya sudah kita serap, artinya kita rajin membaca, pasti secara tidak langsung banyak akan terekam hal-hal yang baik, hal apa yang kita baca itu nanti secara tidak langsung ketika kita akan menulis akan mengalir. Artinya di pikiran kita sudah terbentuk pola itu. Berarti intinya apa yang ingin kita tulis kerjakan aja. Kerjakan, tulis saja. Berarti tulis apa yang kita kerjakan, ya, gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa ya. Baiklah, sahabat milenial, sahabat beraksi dimanapun berada, mungkin tips bagi sahabat yang masih kesulitan dalam menulis, jangan jadikan tulisan itu sebagai suatu beban. Betul. Tetapi tulislah apa yang kamu kerjakan atau action, itu yang paling penting ya Pak Man ya. Betul. Oke Pak Man. Nah, di sini kan ada beberapa buku yang sempat saya lihat. Di antara buku-buku ini, menurut Pak Man yang paling berkesan saat menulis yang mana? Kalau yang paling berkesan saat menulis itu adalah buku Ngerebutin Abu. Ngerebutin Abu ada Ya, sini. kumpulan cerpen ya. Itu Ini ya. Itu juara Grip Maurib yang Grip digagas oleh Pak Made Sugianto, Pustaka Ekspresi. Kalau nggak salah 2019 atau 18 itu juara Grip Maurib. Siapa yang jadi juara maka hadiahnya adalah tulisannya diterbitkan. Luar biasa ya. Ini baru yang belajar, artinya dari proses. Kalau memang basicnya tiang cerpen itu kan artinya tiang satu sisi tiang dapat dukungan motivasi dari beberapa teman dan juga dari Pak Dewo Raka Kusuma, beliau itu tokoh senior dalam bidang sastra Bali. Artinya tiang sering konsultasi dengan beliau, minta bimbingan, masukan, karena memang saya terkait tentang penulisan cerpen bahasa Bali itu kan baru kira-kira 2016 tiang mengenal itu. Kalau berkaitan dengan artikel ilmiah itu kan artinya memang Ya, berkaitan dengan pendidikan dari kuliah ya. Ya, dari kuliah nih sudah berkaitan dengan sastra nih baru sekitar 2016 yang belajar mencoba membuat terkait tentang hal itu. Sudah itu yang kumpulkan, yang kirim ke beberapa media seperti di koran Bali Pos, ke Ampun Kenten di Pos Bali. Di Pos Bali juga ada korannya nih ke kolom media Suari. Memang beberapa tulisan saya, puisi, cerpen dimuat di sana. Nah, itu dari sana yang banyak belajar kembali menggali, menemukan sudah nih yang kumpulkan. Nih inspirasinya memang tidak jauh dari sekitar kehidupan kita, fenomena-fenomena di masyarakat. Bahkan Ngerebutin Abu itu sebenarnya kisah nyata
pertentangan antara dua saudara yang berkeinginan untuk ngabenang ayahnya. Karena berdebat mereka ini, yang terluka itu adalah ibunya. Itu sedih. Karena mereka ingin mengupacarai bapaknya yang sudah meninggal, tetapi bagaimana sebuah yatnya bisa dilaksanakan kalau bertengkar? Akhirnya karena ujung-ujungnya yang dilihat adalah warisan. Itu memang saya alami ketika yang ada di desa mengamati hal itu, yang tuangkan kemas dalam bentuk sebuah karya fiktif. Ya, tokoh-tokohnya mungkin berbeda, alurnya kita kemas, tapi inti dari cerita itu memang ada di Emang sekitar realita yang ada di realita. sekitar Iya. kita ya, sekitar Pak Man maksudnya. Iya. Oke Pak Man, berarti dari judul Niki ngerebutin abu yang dimaksud itu adalah mengisahkan seorang yang mungkin begitu orang tuanya ya, orang Meninggal. tuanya meninggal, mereka masih sering cekcok Untuk karena menentukan di mana ngaben, gimana ngaben. ya dengan siapa ngaben sampai, nah karena ujung-ujungnya kan siapa yang ngabenan kan otomatis warisnya itu akan didapatkan dia oleh dapat warisan Iya, gitu. karena ibunya Niki merasa sedih begitu, akhirnya semua warisan itu dibakar jadi abu. Oh, Rumah dibakar, dirinya sendiri pun dibakar. ih. Ujung-ujungnya yang bersaudara itu hanya dapat abu. Mm-mm. Itu sebenarnya kisahnya ngerebutin abu. Oke. Dan juga ada beberapa kumpulan cerpen yang lain memang secara tidak langsung ayat intinya atau ide ceritanya adalah ada di sekitar kehidupan. Itu baru yang belajar menulis cerpen dan juga tiap proses penemuan di sana dapat tuntunan gitu. Sudah itu ada lagi buku Nike Bocah Penjaga Sawah, Nike lomba di Balai Bahasa kalau nggak salah tahun 2018 menurut saya itu. Pas yang juara juga dari Karangasem semua, Aris Pidrawan, saya sama Pak Sandi. Nike dicetak bukunya untuk nanti sebagai bahan bacaan tingkat SD SMP. Ya, itu juga padahal kisahnya itu mengisahkan kisah saya dengan teman-teman waktu kecil gitu. Oh, Secara tidak gitu. langsung ya, hidup di sebuah desa dengan suasana pedesaan, ada sawahnya. Tetapi inti dari cerita ini adalah generasi berikutnya itu jangan malu jadi petani. Ya. Sudah itu ketika kita menjadi petani, jangan sampai kita karena gengsi nak mau jadi petani, padahal jadi petani itu luar biasa sekali. Kalau di zaman sekarang Ya, ya, ya situasi pandemi sekarang kan artinya kita kembali ya sebenarnya kembali ke menggarap ke pertiwi. lokal jenis kita ya, Iya, ke gitu. kearifan lokal. Ini kepesannya ya harus dijaga sawah itu. Siapa yang menjaga? Ya generasi berikutnya. Benar. Makanya judulnya Bocah Penjaga Sawah. Wih, luar biasa sekali Pak Man ya. Oke Pak Man, nah sahabat milenial, sahabat beraksi dimanapun berada, ternyata menulis itu mudah sebenarnya Pak Man ya. Nah seperti apa yang sudah ditulis Pak Man ini semuanya terinspirasi dari kisah nyata dan apa yang dialami langsung oleh Pak Man sendiri. Iya. Nah jadi sahabat milenial dimanapun berada, ketika sahabat memiliki ide untuk menulis, ya tulis saja, Betul. jangan hanya sekedar dipikirkan. Iya. Oke Pak Man, nah tadi sudah Pak Man berbagi tentang kiat bagaimana caranya menuangkan ide menjadi tulisan. Nah sekarang bisa nggak diceritakan kembali apa sih keistimewaan yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa menuangkan ide kita menjadi sebuah buku? Silakan Pak Man. Nah, itu menarik sekali Pak ya. Artinya kalau menurut saya pribadi, karena memang saya senang menulis, satu sisi menulis itu adalah obat bagi saya. Obat. Oke. Menulis itu adalah obat. Ketika kita menghadapi suatu masalah, jangan kita menghakimi seseorang lalu ingin menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara yang tidak elok. Kita bisa kemas masalah itu, kita tuangkan dalam bentuk tulisan menjadi sebuah karya fiktif, apakah cerpen ataukah puisi. Sudah itu kita harus peka terhadap situasi kondisi kita di sekeliling kita. Terkait tentang yang nulis sampai menjadi buku, ada kebanggaan tersendiri. Kebanggaan. Ya, satu sisi saya sebagai pendidik, sebagai guru, ada jargon yaitu guru mulia karena karya. Betul. Ya, di samping itu dengan kita menulis seperti apa yang disampaikan oleh tokoh, jangan lupa namanya itu, kita akan hidup selama-lamanya dalam karya kita. Dalam karya kita. Walaupun kita sudah mati, tetapi kita punya karya yang bisa didokumentasikan, diwariskan kepada generasi berikutnya, kita masih hidup. Oke, seperti pepatah, Ya, gajah mati meninggalkan gading, gitu ya. ya Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati yang meninggalkan karya Ya, ini. iya. Oke, luar biasa sekali Pak Man ya.
Oke sahabat milenial, nah itu tadi beberapa kesan dan pesan yang mungkin bisa kita cermati bersama. Seperti disampaikan oleh Pak Man Agus tadi, bahwa ketika kita mampu mengekspresikan berbagai masalah kita menjadi tulisan, nah itu akan menjadi obat tersendiri bagi kita. Ya mungkin banyak orang yang ketika mengalami permasalahan ceritanya di medsos, langsung bikin status kan gitu Pak Man ya. Tetapi kalau bisa dituangkan menjadi buku seperti ini kan luar biasa. Nah mungkin terakhir Pak Man, apa mungkin pesan dan pesan kepada sahabat milenial yang mungkin selama ini masih bingung mencari ide-ide supaya besok begitu melihat postingan YouTube ini nanti akan kita tayangkan di YouTube, langsung memiliki keinginan untuk menjadi seorang penulis. Silakan Pak. Ya, susungan ini Pak ya untuk kesempatannya. Kalau dia pesannya sederhana, kalau kita ingin menjadi penulis, kita harus berpikir secara sederhana. Artinya apa? Kalau memang betul kita ingin menulis, apa yang kita alami bisa kita tulis. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yan tadi, tulislah apa yang kamu lakukan. Sehingga secara tidak langsung itu akan mengalir dalam proses kita nanti berkreativitas. Setelah itu ketika kita menulis, kita akan menemukan sebuah bentuk penemuan dalam diri kita, bahwa dengan menulis secara tidak langsung kita mengekspresikan ide-ide kita, menuangkan ide-ide kita dalam bentuk rangkaian kata-kata, sehingga nanti itu bisa dibaca, bisa menginspirasi orang lain. Bahkan bisa saja menurut kita pribadi apa yang kita tulis itu jelek, sederhana, tidak berkualitas, tetapi ketika kita sebarluaskan, orang lain membaca itu bisa menjadi sesuatu yang wah, yang luar biasa. Benar. Karena situasi, kondisi, sudut pandang setiap orang berbeda. Betul. Maka dari itu ketika kita ingin menulis, yang menulis rangkailah kata-kata itu. Jangan lagi berpikir bahwa itu harus wah lebih bagus dan luar biasa, karena banyak karya-karya sederhana itu ternyata menjadi bestseller, menjadi sebuah karya yang luar biasa. Padahal itu hanya mengungkap sebuah kisah pribadi dari seorang penulis itu sendiri. Ketika dibaca oleh orang lain, ternyata itu menginspirasi, menggugah pemikiran, menggugah juga pengalaman-pengalaman batin dalam dirinya, sehingga dia merasa mengalami juga hal itu. Nah inilah yang terpenting. Maka dari itu untuk generasi milenial yang ingin berkecimpung dalam bidang menulis, ya menulis, rangkailah kata-kata itu. Secara berproses kita akan menemukan bentuk dari pola pemikiran kita, akan menemukan sebuah penyempurnaan dalam proses penyusunan kata-kata. Kembali intinya adalah kalau ingin menulis ya harus kita rajin membaca. Oke, luar biasa. Baik Pak Man, terima kasih atas kesan dan pesannya kepada sahabat milenial dimanapun berada. Karena kita terbentur dengan waktu Pak Man. Nah, sekali lagi terima kasih atas berbagi kiat-kiat menulisnya. Mudah-mudahan sahabat milenial, sahabat beraksi dimanapun berada bisa terinspirasi dari kisahnya Pak Man Agus Sudipta, yakni seorang guru tetapi juga pegiat literasi yang sudah banyak sekali menelurkan karya. Satu pesan yang sempat saya kutip tadi adalah tulis apa saja yang ingin kamu tulis. Karena mungkin saja bagi kamu sahabat mungkin itu biasa-biasa saja, tetapi bagi orang lain itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Baiklah sahabat milenial, sekian acara podcast beraksi pada kesempatan hari ini. Akhir kata kami berdua izin undur diri. Kami tutup dengan mengaturkan para musanti. Om Santi 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 Om.